Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal untuk PAS, penilaian akhir semester Matematika Wajib semester 1 untuk kelas 10. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, nomor 1, himpunan penyelesaian dari mutlak 2K plus 3 sama dengan 5 adalah, kalau kita lihat nomor 2 juga, itu juga soal tentang persamaan nilai mutlak. Jadi sama-sama ada bentuk nilai mutlaknya di situ. Yang perlu diingat kalau ada bentuk persamaan nilai mutlak, kita ngerjainnya 2 kali. Karena kemungkinan fungsi yang ada di dalam tanda mutlak itu hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, yang pertama kita mulai dari nomor 1 dulu. 2K plus 3 sama dengan 5. Nah, yang bisa jadi plus atau minus itu kan 2K plus 3-nya. Kita bisa tulis caranya begini. 2K plus 3 sama dengan 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang keduanya 2K plus 3 sama dengan min 5. Jadi yang di dalam bisa plus 5, bisa min 5. Kemudian kita hitung satu-satu untuk cari nilai K-nya. Yang pertama dulu, berarti 2K, 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi 5 dikurang 3, itu 2. K sama dengan, kita bagi 2 semuanya, jadi 2 bagi 2, 1. Untuk yang kedua, 2K sama dengan min 5, 3-nya pindah jadi min 3. Min 5 min 3 sama dengan min 8. Supaya dapat nilai K berarti kita bagi 2. Min 8 dibagi 2 yaitu min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau kita tulis dari yang paling kecil dulu. Min 4,1. Itu himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, sebelum kita buat jadi ada 2 bentuk seperti yang nomor 1, di sini ada min 3 dan ada angka 2 yang nggak di dalam tanda mutlak. Jadi kita harus pindahkan dulu ke ruas kanan. 2 mutlak 1/2T min 5 dikurang 3 sama dengan 5. Antara 2 dan min 3 yang pindah duluan ke ruas kanan adalah min 3-nya dulu. Jadi 2-nya masih tetap di ruas kiri, 2 mutlak 1/2T min 5 sama dengan min 3 pindah ke ruas kanan jadi plus 3. 5 ditambah 3, 8. Setelah itu baru kita bagi 2. Kita bagi 2 supaya di ruas kiri jadi nggak ada 2-nya. Jadi tinggal mutlak setengah T min 5 dibagi 2, 8 bagi 2 berarti 4. Nah, kalau udah dapat bentuk gini, baru kita kerjakan 2 kali. Seperti yang nomor 1 tadi. Ada 2 kemungkinan. Setengah T min 5 sama dengan 4, atau setengah T min 5 sama dengan min 4. Untuk yang pertama, 1/2T sama dengan min 5-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 4 tambah 5 itu 9. Lalu supaya jadi 1T, kita kalikan dengan 2. Setengah kali 2 itu kan 1, jadi 1T sama dengan 9 kali 2, 18. Untuk yang kedua, kemungkinan kedua, setengah T sama dengan min 4 ditambah 5. Min 4 ditambah 5 itu 1. Sama kita kalikan 2 lagi, supaya setengah dikali 2 jadi 1T. Sama dengan 1 dikali 2, 2. Udah dapat 2 nilai T-nya, jadi itu adalah himpunan penyelesaiannya atau nilai T yang memenuhi, yaitu 2 atau
18. Itu untuk persamaan nilai mutlak. Jadi ubah semua yang ada tanda mutlak di ruas kiri seperti ini, baru dikerjakan 2 kali dengan 2 kemungkinan, yang satu positif, yang satu negatif. Selanjutnya masih tentang nilai mutlak, kita ke pertidaksamaannya. Ada 2 rumus yang akan kita pakai, itu tergantung dengan tandanya, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, kita ke nomor 3 dulu. Nomor 3, pertidaksamaannya ada tandanya adalah lebih kecil. Untuk nomor 4, lebih besar. Untuk mengerjakan yang nomor 3, yang tandanya lebih kecil, lebih kecil dari 4, rumusnya adalah fungsi yang di dalam tanda mutlak ini 2T min 3 kita buat jadi pertidaksamaan yang 3 ruas. Ini di sebelah kanan 4, di sebelah kiri minnya, min 4. Setelah itu kita kerjakan, kita buat yang di ruas tengah jadi tinggal T saja. Berarti harus menghilangkan min 3 sama 2-nya. Antara 2 sama min 3, yang kita hilangkan dulu adalah min 3-nya. Jadi semua ruas ditambah dengan 3. Supaya jadi 0 di tengah. Jadi tinggal 2T. Ditambah 3, ruas kanan 4 tambah 3, 7. Di ruas kiri min 4 tambah 3 itu min 1. Tinggal menghilangkan 2-nya, berarti harus kita bagi dengan 2. Dibagi 2 jadi T yang di tengah. Di ruas kiri min 1/2, tulis pecahannya aja. Di ruas kanan 7/2. Ini udah selesai karena ruas tengahnya udah jadi T aja. Maka nomor 3 jawabannya interval T untuk pertidaksamaan itu min setengah lebih kecil dari T lebih kecil dari 7/2. Itu untuk yang lebih kecil, jadi buat jadi 3 ruas. Kalau untuk yang lebih besar seperti nomor 4, 4Y min 6 lebih besar sama dengan 6. Kita buat 2 kali. 4Y min 6 lebih kecil sama dengan, ini kita pakai negatifnya. Satu lagi, 4Y min 6, ini kita pakai positifnya. Tandanya lebih besar. Jadi, dilihat bedanya ya. Kalau lebih kecil sama dengan pakai negatifnya, kalau lebih besar sama dengan pakai positifnya. Kemudian dikerjakan dengan cara pertidaksamaan seperti biasa. Kita pindah ruas ini, berarti harus ditambah 6. Min 6 ditambah 6. Pindah ke ruas kanan, jadi 0. Y-nya lebih kecil sama dengan, ini kan harus kita bagi 4 supaya jadi Y. Nah, 0 bagi 4 itu 0. Jadi Y lebih kecil sama dengan 0. Untuk yang kedua, 4Y lebih besar sama dengan, min 6-nya pindah lagi ke ruas kanan, atau dengan cara ditambah 6. 6 tambah 6 itu 12. Lalu supaya dapat nilai Y, kita bagi dengan 4 lagi. 12 bagi 4 adalah 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, boleh langsung ditulis. Ini nggak perlu buat garis bilangan, karena sudah jelas tandanya. Atau kalau mau coba buat garis bilangan juga boleh. Langsung kita tulis himpunan penyelesaiannya di sini. Variabelnya Y, berarti pakainya Y, sedemikian hingga. Y sedemikian hingga Y lebih kecil sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 3.
itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi bedanya untuk pertidaksamaan sesuai dengan tandanya. Kalau tandanya lebih kecil, kita buat jadi 3 ruas seperti ini. Kalau tandanya lebih besar, kita buat 2 kali, jadi 2 kali hitung. Yang lebih kecil tandanya ada minnya di sini di ruas kanan angkanya. Yang lebih besar di ruas kanannya ambil angka di sini, tapi yang positifnya. Begitu, itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya, kita akan masuk ke nomor 5, 6, 7, sampai 9. Itu adalah soal tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang kita pelajari ada 3 jenis. Pertidaksamaan kuadrat, itu yang nomor 5. Nomor 6 dan 7 itu yang bentuknya pecahan. Nomor 8 dan 9 itu yang bentuknya akar. Untuk yang bentuk pecahan dan akar itu punya syarat. Syaratnya apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu yang nomor 5. Nomor 5, pertidaksamaan kuadrat. Sebenarnya ini yang dasarnya, jadi harus bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nomor 5, pertidaksamaannya x kuadrat min 3x min 18 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0 dulu. Nah, di sini di soal sudah 0. Kalau misalnya belum, angkanya kita pindahkan ke kiri. Jadi di kanan tinggal 0 aja. Setelah itu, kalau kanan sudah 0, berarti sekarang tugasnya adalah memfaktorkan. Kita faktorkan dulu bentuk ini. X kuadrat itu X kali X. 18 itu bisa 6 kali 3. Supaya ditambah jadi min 3 yang di sini, berarti 6-nya yang min. Yang ini yang plus. Kemudian X-nya berarti ada 2. X min 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 6. Satu lagi, X plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3. Setelah itu, untuk dapat himpunan penyelesaiannya harus buat garis bilangan. Titiknya ada 2, min 3 dan 6. Lalu tandanya adalah bulatnya penuh. Kenapa bulatnya penuh? Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, bulatnya kosong. Selanjutnya, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita harus tahu daerah positif dan negatif. Untuk itu, kita akan cek titik. Pilih titiknya, yang paling gampang itu 0. 0 ada di antara min 3 dan 6, ada di sini. Kita masukkan ke bentuk yang terakhir. Boleh yang ini, boleh juga yang ini sebenarnya. Jadi bebas. Kalau misalnya kita masukkan ke X min 6 kali X plus 3. Berarti 0 min 6 dikali 0 plus 3. Ini hasilnya min 6 dikali 3. Min 6 dikali 3 itu adalah min 18. Min 18 itu bilangan negatif. Berarti untuk daerah yang ada 0-nya adalah daerah negatif. Ini daerah negatif. Daerah yang lainnya, daerah di sebelah kiri dan di sebelah kanan, positif, positif. Jadi selang-seling daerahnya. Kemudian daerah mana yang diambil, daerah positif atau negatif? Lagi-lagi lihat ke sini. Karena tandanya lebih besar sama dengan 0, ingat aja bilangan yang lebih besar dari 0 itu adalah bilangan positif. Berarti ambil daerah yang ini dan ini. Jadi penyelesaiannya atau HP-nya bisa ditulis X sedemikian hingga ada 2 daerah. Kita tulis yang di sebelah sini dulu. Karena ke kiri jadi X lebih kecil sama dengan min 3. Atau yang di sebelah kanan ini
X lebih besar sama dengan 6. Itu untuk yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan punya syarat, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa penyebutnya nggak boleh 0? Karena kalau penyebut 0, misalnya kita masukkan angka, terus pecahannya jadi 3/0, itu nanti nggak ada jawabannya. Jadi, kalau 0/3 itu kan ada, yaitu 0. Tapi kalau 3/0, tidak terdefinisi. Makanya syaratnya di bawah atau penyebutnya nggak boleh 0. Untuk nomor 6, X min 6, X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Seperti pertidaksamaan kuadrat, ruas kanan harus 0 dulu. Kebetulan di sini di soal kanannya udah 0, jadi langsung kita cari pembuat 0. Pembuat 0 itu sama aja X-nya dari pembilang dan penyebut. Kita mulai dari pembilang dulu. Pembilang itu yang atas. X min 6 sama dengan 0, X-nya 6. Titik ini nanti kita pakai untuk di garis bilangan. Lalu kita ke penyebut. Penyebutnya adalah X plus 1 atau yang bawah. Nah, karena penyebut punya syarat, tidak boleh sama dengan 0, jadi kita tulis di sini X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan min 1. X-nya tidak boleh sama dengan min 1, lalu sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangannya ada 2 titik, dari ini dan ini. Min 1 dan 6. Min 1-nya, karena di sini ada tanda tidak boleh sama dengan, maka bulatnya kosong. Nah, kalau yang 6 ini lihat tanda dari soal. Di soal kan ada tanda sama dengannya, lebih besar sama dengan. Berarti yang 6, titiknya adalah bulatnya penuh. Jadi, penyebut selalu bulatnya kosong, karena ada syarat. Kemudian kita cek titik lagi, untuk dapat daerah positif dan negatif. Ambil 0 lagi, supaya gampang hitungnya. 0 ada di sini posisinya, kita masukkan ke soal. 0 min 6 per 0 plus 1. 0 dikurang 6 min 6, 0 ditambah 1, 1. Min 6 dibagi 1 adalah min 6, bilangan negatif. Jadi ini daerah negatif, daerah kanan kirinya lawannya, selang-seling. Kemudian ambil daerah mana, lihat lagi di sini tandanya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu bilangan positif, jadi ambil daerah positif. Jadi, sudah dapat himpunan penyelesaiannya, daerahnya ada 2 yang kanan kiri ini. Ini yang pertama, kita tulis X sedemikian hingga X lebih kecil dari min 1 atau yang sebelah kanan X lebih besar sama dengan 6. Itu penyelesaian untuk soal nomor 6. Soal nomor 7 masih sama tentang pecahan, tapi lihat di ruas kanannya belum 0. Di ruas kanannya adalah 3. Jadi nomor 7, 2M plus 6 per 2M plus 1 lebih besar sama dengan 3. 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Tidak boleh dikali silang kalau pertidaksamaan. Jadi 2M plus 6 per 2M plus 1 dikurang 3. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian harus samakan penyebut. 3-nya di sini adalah 3/1. Jadi kita buat jadi per 2M plus 1.
ini tetap 2M plus 6. Yang di sini supaya jadi per 2M plus 1 berarti harus dikali 2M plus 1. Jadi 2M plus 6. Ini kita kalikan ke dalam, kali pelangi. Min 6M min 3 per 2M plus 1. Jadi yang atas atau pembilangnya kita hitung dulu 2M dikurang 6M min 4M, 6 dikurang 3 itu plus 3. Yang bawah tetap 2M plus 1. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat bentuk yang ruas kanannya 0 ini, kita kerjakan dengan cara yang sama seperti nomor 6 tadi. Kita cari pembuat 0 masing-masing dari pembilang dulu. Pembilang itu yang ini, yang atas. Min 4M plus 3 sama dengan 0. Berarti min 4M sama dengan min 3. M-nya sama dengan min 3 per min 4. Min bagi min positif ya, jadi 3 per 4. Satu lagi untuk penyebut. Jangan lupa, penyebut punya syarat tidak boleh sama dengan 0. 2M tidak boleh sama dengan min 1. M-nya tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Kita dapat 2 titik, lalu kita gambar di garis bilangan. Min setengah dengan 3/4 yang lebih kecil yang min setengah ya, karena bilangan negatif jelas. Lalu seperti tadi, penyebut bulatnya selalu kosong. Pembilang tandanya ikutin di soal. Lebih besar sama dengan, ada sama dengannya jadi bulatnya penuh. Lalu cek titik lagi, kita pilih 0 lagi di sini, 0 ada di tengah, di antara min setengah dan 3/4, masukinnya jangan ke soal, masukinnya ke baris terakhir, yang kanannya sudah 0. Jadi kita masukkan ke sini. Karena kalau di soal, ini masih ada 3, belum 0. Kita masukkan 0, min 4, M-nya semua diganti jadi 0, jadi min 4 dikali 0, 0 plus 3, penyebutnya 2M, 2 dikali 0, 0 plus 1. 3 per 1 itu bilangan positif. Jadi ini daerah positif, min, min. Ambilnya yang mana? Karena ini lebih besar sama dengan 0, ambil daerah positif. Jadi nilai M yang memenuhi atau jawaban untuk nomor 7 bisa kita tulis M sedemikian hingga, kalau bentuknya kotak begitu, maka tulis yang seperti bentuknya 3 ruas. M-nya di tengah, sebelah kiri itu min 1/2, tandanya lebih kecil. Yang sebelah kanan 3/4, tandanya lebih kecil sama dengan, karena bulatnya penuh. Itu untuk nomor 7. 6 dan 7 soal tentang pertidaksamaan pecahan. Kemudian kita akan lanjut ke pertidaksamaan yang bentuk akar. Nomor 8, pertidaksamaannya bentuk akar. Akar 5 min 15x lebih besar sama dengan 3. Syaratnya adalah fungsi yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang di dalam akar. Jadi 5 min 15x harus lebih besar sama dengan 0. Min 15x lebih besar sama dengan min 5. Berarti harus dibagi sama min 15. Jangan lupa kalau pertidaksamaan dibagi negatif, tandanya berubah, jadi kebalikannya.
Min 5 dibagi min 15. Jadi 5/15, jadi kecilin atau disederhanain jadi 1/3. Itu dari syarat. Kemudian, setelah ngerjain syarat, kita harus kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Ini kita kuadratkan. Jangan lupa yang di kanan juga ikut dikuadratkan. Jadi 5 min 15x lebih besar sama dengan 3 kuadrat itu 9. Min 15x lebih besar sama dengan 9 dikurang 5 itu 4. Kita bagi min 15 lagi, tandanya berubah. Jadi X lebih kecil sama dengan 4/min 15. Nah, setelah dapat ini, kita buat garis bilangan, kita cek daerahnya. Ada min 4/15, ada 1/3. Untuk syarat, X lebih kecil sama dengan 1/3, lebih kecil berarti ke kiri. Kemudian untuk yang min 4/15, lebih kecil juga berarti ke kiri juga. Nah, yang kena 2 kali daerahnya, itu daerah yang ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi, jawabannya adalah untuk yang nomor 8, X-nya lebih kecil sama dengan min 4/15. Selanjutnya, satu lagi nomor 9 masih tentang pertidaksamaan bentuk akar. X kuadrat plus 8X plus 15 lebih besar dari akar 1 min X. Karena di sini ada 2 fungsi yang di dalam akar, berarti syaratnya ada 2. Yang pertama, kita yang X kuadrat plus 8X plus 15 dulu. Harus lebih besar sama dengan 0. Ini berarti jadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Berarti harus difaktorkan. Lalu nanti buat garis bilangan sendiri. 15 itu 3 kali 5 plus supaya tengahnya jadi 8X. Berarti titiknya adalah min 5 dan min 3. Di sini kita harus cek titik. Karena dapat bentuk yang difaktorkan. Pokoknya kalau ketemu pertidaksamaan yang difaktorin, berarti harus cek titik buat garis bilangan. Di sini 0, kalau kita masukkan ke sini jadinya positif plus 15, berarti ini min, ini plus. Daerah yang diambil karena lebih besar sama dengan 0, daerah positif. Nah, ini kita simpan dulu, kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Di dalam akar ada 1 min X. Berarti ini harus lebih besar sama dengan 0. Min X lebih besar sama dengan min 1. Kita bagi atau kita kali min 1 supaya jadi X. Jadi tandanya berubah, dibalik karena dibagi negatif. Min 1 dibagi min 1 plus 1. Ini syarat yang kedua. Selanjutnya, kalau udah selesai syaratnya, kita kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas ini kalau dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Akarnya hilang, jadi bentuknya X kuadrat plus 8X plus 15 lebih besar dari 1 min X. Kita pindahkan ruas, semua dipindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat plus 8X min X pindah jadi plus X ya. Jadi 9X plus 15 dikurang 1 jadi 14. Ruas kanan udah 0, sekarang dapat bentuk pertidaksamaan kuadrat lagi. Berarti kita faktorkan lagi
lalu buat garis bilangan. Empat belas itu 2 kali 7, supaya plus 9, ini dua-duanya plus. Berarti titiknya min 7 dan min 2. Tandanya bulatnya kosong karena di situ nggak ada sama dengannya. Lalu cek titik, misalnya ambil 0 di sini. 0 dimasukkan, saya mau masukin ke sini, berarti 0 ditambah 9 kali 0, 0 ditambah 14. Hasilnya bilangan positif. Di sini lebih besar dari 0, berarti ambil daerah positif kalau lebih besar. Nah, selanjutnya kita harus menggabungkan ketiga hasil ini dan cari irisannya. Yang pertama, saya mau gabungkan dulu syarat yang ini dengan pakai warna biru. Ada min 5 sama min 3. Ke kiri, ini ke kanan. Satu lagi, untuk syarat yang ini, kita gambar dengan warna merah. Satu itu ada di sebelah kanannya 2. Tandanya lebih kecil, kalau lebih kecil berarti ke kiri. Nah, sekarang lihat daerah yang kena arsir 3 kali atau kena dari ketiga irisan ini. Yang ini dan yang ini. Jadi untuk nomor 9, himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga daerah yang ini dulu, yang sebelah kiri, X lebih kecil dari min 7, atau yang di sebelah kanan ini nih, min 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1.